Hai guys, kembali lagi di channel Trading Camp. Di video kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana market Bitcoin dan bagaimana market gold atau XAU untuk seminggu ke depan. Sebelum kita membahas secara teknikalnya, kita akan mencoba untuk membaca data ekonomi yang ada untuk seminggu ke depan. Nah, teman-teman bisa melihat di web seperti investing.com. Nah, di sini teman-teman bisa melihat, tinggal sesuaikan aja untuk waktunya, lalu teman-teman bisa filter hanya memunculkan video dengan bintang 3. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa untuk hari Senin itu tidak ada news yang signifikan. Tetapi di hari Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat itu sangat banyak event ya. Misalkan di hari Selasa ini ada job opening. Ini sangat penting. Lalu ada GDP dan ADP. Lalu di hari Kamisnya di sini kita punya PCE Price Index dan Initial Jobless atau klaim pengangguran. Dan yang terakhir adalah ini puncak dari fundamental, yaitu News Non-Farm Payroll atau NFP. Nah, ini adalah news besar yang biasanya akan sangat mempengaruhi pergerakan market forex ataupun market crypto. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membahas secara teknikal bagaimana pergerakan dari Bitcoin. Di sini kita bisa lihat bahwa market Bitcoin masih tertahan di strong zona resisten di sini ya. Ini ada sebuah resisten. Teman-teman bisa adjust di bawahnya sedikit di sini di daerah open dan close candle. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa Bitcoin itu masih mengalami rejection di resisten daily. Lalu di sini teman-teman bisa melihat bahwa selama Bitcoin tidak menembus 7400, berarti di sini Bitcoin masih bisa mengalami penurunan ya. Nah, ini untuk daily-nya. Kita bisa cek untuk hourly atau 4 jam. Nah, di sini terlihat jelas bahwa di market 4 jam itu Bitcoin ada potensi penurunan. Teman-teman bisa melihat di sini ada low, ada high di sini, lalu market membuat lower low di sini. Nah, ekspektasinya jika memungkinkan Bitcoin akan melanjutkan penurunannya. Di sini, nah di sini teman-teman bisa melihat ada potensi strong supply and demand di sini. Nah, di area 61 sampai 63. Nah, ini teman-teman bisa pantau di zona ini. Jadi ekspektasi kita selama Bitcoin tidak menembus 70 ribuan, nah kita akan berasumsi bahwa Bitcoin bisa melanjutkan penurunannya ya. Lalu di sini apabila teman-teman bisa menemukan konfirmasi bullish, teman-teman bisa melakukan open posisi buy di zona ini. Nah, ini sekilas untuk Bitcoin. Lalu kita akan beralih ke market XAU atau gold. Nah, kita cek dulu dari time frame besarnya, time frame weekly. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bagaimana candlenya sangat bullish ya untuk XAU di sini. Nah, untuk candle weekly sendiri di sini kemarin gold masih mencetak harga tertinggi ya atau all time high dengan harga di kisaran 2758 di sini. Nah, untuk areanya sendiri untuk gold ini kita sudah tidak ada batas atas ya karena tidak ada data history strong supply and demand di zona ini. Jadi yang bisa kita lakukan hanya melihat di manakah support-support terdekatnya si gold atau XAU USD. Nah, dari time frame weekly, zona supply and demand terdekat itu teman-teman bisa cek ada di zona yang ada candle merahnya ini, sekitaran ini. Nah, ini bisa menjadi potensi support and resistennya atau supply and demand dari gold di kisaran 2600-an. Itu masih jauh ya harganya. Lalu teman-teman bisa mencoba untuk mengecilkan time frame. Kita cek coba di time frame daily-nya seperti apa. Nah, terlihat ya, zona weekly tadi di sini terlihat sebagai rally base rally. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ini adalah potensi supply and demand untuk XAU atau gold. Nah, yang ini. Nah, teman-teman bisa lihat dari candle daily, teman-teman bisa melihat ini candle bearish
yang terjadi ATH itu berpotensi menjadi candle bearish engulfing. Nah, kalau bentuknya seperti ini berarti teknikalnya selama gold tidak menembus ATH yang kemarin atau tidak menyentuh 2759 ini, maka masih ada potensi untuk gold melanjutkan penurunannya ya, misalkan seperti ini. Nah, ini masih ada kemungkinan seperti ini. Nah, penting untuk kita melihat time frame hourly atau 4 jam, 1 jam, 15 menit, 30 menit untuk melihat apakah proyeksi kita di time frame besar itu bisa terjadi atau terrealisasikan. Nah, untuk daily-nya tidak banyak info yang bisa kita lihat. Kita bisa menurunkan time frame ke H4 dulu misalkan. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa di dalam time frame H4 gold masih belum berhasil close di bawah low yang terakhir ya. Di sini ada low. Nah, di sini kan tertembus nih. Tapi tembusnya masih berupa wick. Nah, ini masih agak susah ya. Ekspektasinya di sini seller masih kewalahan untuk membuat harga turun. Nah, selain itu kita bisa berasumsi juga di sini ada sebuah candle pattern yaitu Three River Evening Star di sini. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini bisa teman-teman jadikan pantauan. Apabila di sini ada reaksi, teman-teman bisa melakukan open posisi sell ya di sini. Tapi sangat beresiko karena kecenderungan market masih bullish. Nah, teman-teman wajib ada konfirmasi tambahan di zona ini. Misalkan kita lihat dulu di time frame H1-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita bisa punya dua zona. Di sini kita punya zona. Lalu kita punya zona ekstrim yaitu di ATH-nya, tepat di area atau zona ATH. Nah, teman-teman bisa memantau di dua zona ini. Nanti tinggal lihat aja gimana reaksi market di zona ini. Apakah market bisa mengalami rejeksi? Nah, kalau ada konfirmasinya teman-teman bisa melakukan open posisi sell dengan target terdekat ada di zona ini, misalkan sekitaran 2730-an ya. Nah, nanti di sini kalau teman-teman bisa melihat atau ada konfirmasi lanjutan, teman-teman bisa melakukan buy di sini. Yang jelas open buy atau sell itu wajib ada konfirmasinya ya, supaya kita yakin dan tidak menginterupsi setup yang kita buat. Oke, baik. Mungkin segitu dulu bahasan kita mengenai market outlook dari gold dan BTC untuk minggu depan. Terima kasih sudah menonton. Bye.